Pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Di dalam waktu setahun, selisihnya tuh udah hampir 800 perak. Gila ya, jangan bilang ini angka kecil. Kalau kamu transaksi 10.000 ringgit, bedanya hampir 8 juta. Itu baru satu kali transaksi. Walaupun kurs naik, Malaysia tetap jadi destinasi value for money karena transportasi publik tertata rapi di sini. Gila, jadi Malaysia jadi nomor 1 di Asia dengan skor produktivitas tenaga kerja di Malaysia. Gila sih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali nih guys ya. Apa rahasia ataupun senjata rahasia Malaysia sehingga ringgit Malaysia ini perkasa dan menjadi nomor 1 ya. Gila nih guys ya, kok bisa Malaysia mendapatkan nomor 1, skor nomor 1 ini, kok bisa? Apa yang dilakukan? Ternyata ini yang dilakukan oleh Malaysia. Oke, buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan belanja dulu ya. Diklik aja di linknya Cak Mujib di sini atau di sini ya teman-teman sekalian. Diklik dulu, mau beli HP lah apa semua teman-teman bisa langsung klik di situ dan cari di situ. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia menjadi perkasa. Oke, jadi kita bahas ini ya guys ya. Jadi rahasia daripada Malaysia yang membuat istilahnya mata uangnya itu kuat gitu dan stabil gitu loh guys ya. Mantap ini guys ya. Ini dari CNBC Indonesia. Tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung ya meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025, dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap baht Thailand. Nah, jadi mata uang atau ringgit Malaysia ini semakin perkasa, semakin istilahnya menjanjikan kalau kita investasi di Malaysia. Itu gunanya guys, kita belajar ya ekonomi itu supaya kayak gini nih, tahu gitu kan, karena Malaysia mau tidak mau istilahnya menerima investor-investor. Memang bukan mau tidak mau, memang ya mau. Memang sudah banyak investor-investor yang ada di sana, itu yang menjadi kuat katanya ya. Penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada ringgit, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Mantap sih guys. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang
yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya, gapnya. Bisa kita lihat di sini istilahnya ekspornya itu tinggi dan impornya nggak begitu tinggi. Iya kan? Sedangkan mungkin kalau kita impornya tinggi, ekspornya kecil. Makanya istilahnya perdagangan di Indonesia itu nggak mengungguli Malaysia gitu kan. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025 surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Tapi kenapa Indonesia nggak bisa ya Mbak ya? Maksudnya kenapa Malaysia bisa sedangkan kita nggak? Ada apa gerangan? Padahal kalau dilihat dari istilahnya dari emas, dari nikel, dari istilahnya hal-hal yang berbau ekspor-ekspor kebutuhan itu ya kita besar gitu loh guys ya. Kenapa Malaysia malah menguat sedangkan kita ya masih gini-gini aja gitu kan? Selanjutnya, arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% gitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. 2016. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di 2020 ini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2020 di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Mantap gitu. Apa nih? Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia. Gila, jadi Malaysia jadi nomor 1 di Asia
dengan skor produktivitas tenaga kerja di Malaysia. Gila sih guys ya. Indonesia jadi nomor berapa nih kan? 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat kelima gitu kan. Cina tuh padahal udah gila-gilaan, tapi Malaysia menduduki peringkat pertama. Gila. Tenggara, bahkan dia itu posisinya ada di atas China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Gila. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya. Jadi dari SDM-nya sudah memenuhi syarat itu, makanya menjadi yang pertama gitu ya. SDM kita kayaknya belum memenuhi syarat untuk juara pertama ya, masih di kelima gitu kan. Jadi masih kalah dengan Thailand, Mongolia, Filipina ya. Kalau Cina udah jangan ditanyakan ya. Jadi apa namanya ya, versusnya Malaysia itu dengan China sekarang guys. Gila sih. Hingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi 1 dalam perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Jadi bisa dilihat oleh kita bahwasanya kepercayaan investor kepada Malaysia itu sangat-sangat besar, karena memang Malaysia menjadi apa namanya ya, juara pertama dalam skor produktivitas tenaga kerja Malaysia. Jadi memang sudah kayak tidak diragukan lagi lah kalau kita invest di Malaysia bakalan mantap gitu kan. Seperti itu guys. Makanya orang-orang luar itu melihat Malaysia adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk invest itu guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dari video ini kita bisa melihat dan tahu bagaimana istilahnya orang-orang luar itu ya, orang-orang luar itu melirik Malaysia seperti itu untuk menjadi tempat investasi mereka. Jadi di sini Indonesia mengakui bahwasannya Malaysia memang dalam 3 hal ini jurusnya ini sangat-sangat ampuh ya. Masya Allah, aku harap katanya pemerintah Indonesia juga bisa menyusul ya. Itulah Malaysia tanpa heboh, tanpa geger dunia, tanpa buat dunia ketar-ketir, tanpa super bangga. Jadi memang sudah negara kita aja mengakui gitu kan. Apalagi ini dari berita TV yang memang menurut saya udah terpercaya juga. Kenapa istilahnya kita bisa kalah daripada Malaysia ya, karena ada faktor tadi yang menurut saya juga keren sih yang dilakukan oleh Malaysia terhadap pemerintahannya, terhadap istilahnya kepercayaan dari investor-investor. Jadi dia membangun kepercayaan investor supaya invest di Malaysia. Ini menarik banget guys ya. Hari ini 1 ringgit udah nyampe 4.050 sen. Padahal tahun lalu aku inget banget 1 ringgit cuma 3.400. Iya benar. Turun ke 3.200 waktu ringgit lagi jatuh. Jadi dalam waktu setahun selisihnya tuh udah hampir 800 perak. Gila ya, jangan bilang ini angka kecil. Kalau kamu transaksi 10.000 ringgit, bedanya hampir 8 juta. Itu baru 1 kali transaksi. Bikin aku ngeri, bukan sekedar angka di layar. Itu mencerminkan satu hal, rupiah tuh terus melemah. Kondisi ekonomi dalam negeri lagi nggak stabil. Investor asing mulai menarik modal dan situasi politik juga penuh dengan ketidakpastian. Ditambah kebijakan pemerintah yang belakangan ini menimbulkan polemik, semakin membuat pasar tuh nggak percaya diri. Beberapa orang mungkin ngerasa semuanya tuh baik-baik aja, tapi indikator ekonomi bicaranya lain. Terus bergerak naik, biaya impor ikut terdongkrak dan kepercayaan pasar terus menurun. Angka-angka ini jauh lebih jujur daripada keramaian mal atau padatnya jalan. Serius buat teman-teman di Indonesia yang masih berpikir rasional, kencangkan deh pinggang kalian dulu. Hemat, kita nggak tahu beberapa bulan ke depan tuh bakal segila apa lagi. Untuk orang rakyat Malaysia yang tengah berplan nak bercuti dekat Indonesia, memang timing paling best sebab begitu kuat. Jadi makan jalan sampai shopping pun memang jauh lebih murah dari biasanya. Korang sendiri bila ada rencana nak datang ke Indonesia, tolong tulis dekat komen ya.
Oke, jadi kita bisa lihat ya guys ya bagaimana efek kalau kita istilahnya melihat negara Malaysia itu semakin kuat ringgitnya. Ya kalau orang Malaysia ke Indonesia jadi ya banyak bisa beli barang gitu loh guys ya. Jadi kalau kita ke Malaysia itu ya agak-agak mahal jatuhnya gitu loh guys. Yang awalnya kita bisa 10 juta kita berangkat ke Malaysia, mungkin sekarang lebih dari itu gitu ya kan. Mau ke Indonesia bulan depan, mau kawin di sana, asik. Ya ampun, ini naik banget uang rupiah di sana nggak ada arti ya. Mineral 3 ringgit, semoga semua kembali normal. Ya kak, tiba-tiba ngelonjak, tapi memang bagus gitu kan. Itu keuntungan daripada masyarakat Malaysia ya kan, negara Malaysia semakin kuat gitu loh. Dan kalau kita tengok istilahnya nggak semua bisa seperti itu dengan serta-merta naik seperti itu. Ada istilahnya hal-hal yang dilakukan oleh Malaysia supaya istilahnya ringgit itu menguat gitu ya guys ya. Rp1 udah tembus 4.000. Masih worth it gak ya liburan ke Malaysia? Dulu kos ringgit cuma 3.300 sampai 3.500. Sekarang jadi 4.000. Artinya harga-harga di Malaysia otomatis naik lebih mahal buat turis dari Indonesia. Contohnya, makan di resto biasa 10 hingga 15 ringgit. Itu berarti sekitar 40 hingga 60 ribu rupiah. Dibandingkan makan dengan Jakarta yang hampir sama aja. Hotel budget 100 ringgit per malam kurang lebih 400 ribu. Kalau di Jakarta harga segitu dapatnya juga mirip. Kadang lebih murah di Malaysia kalau yang dekat dengan pusat kota. Nah, buat orang Indonesia, efek buruknya jelas. Liburan atau kuliah di Malaysia jadi lebih mahal. Tapi ada sisi baiknya juga. Misalnya, pekerja migran kita kirim uang ke kampung halaman, nilainya lebih gede dalam rupiah. Dari sisi orang Malaysia, ringgit yang lebih kuat bikin mereka lebih murah belanja barang impor atau libur ke Indonesia. Tapi ada ruginya juga karena wisatawan Indonesia bisa mikir jadi 2 kali buat datang ke Malaysia, dan ini bisa ngurangi pemasukan sektor pariwisata Malaysia. Tapi walaupun kurs naik, Malaysia tetap jadi destinasi value for money karena transportasi publik tertata rapi di sini. Banyak destinasi gratis, misalnya KLCC Park, pasar seni, dan juga Batu Cave. Kuliner halal gampang banget ditemuin, dan tiket pesawat dari Indo sering ada promo juga. Jadi worth it gak ya liburan ke Malaysia sekarang? Worth it lah. Menurutku masih worth it sih, asal pintar atur budget. Kalau menurut kalian dengan Rp1 sudah 4.000 rupiah, masih oke gak ya liburan ke Malaysia? Komen ya sekarang. Oke, jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana istilahnya efeknya kepada kita yang mau liburan ke Malaysia, ya tentunya itu akan menjadi lebih mahal gitu kan. Dan sedih banget ya, rupiah melemah banget di mana-mana. Bukannya masih 39 ke kursnya. Enggak, udah 4.000, bahkan 4.000 lebih, Bang, ya. 2015 aku makan ayam penyet RM 4J. Sekarang 2025 ayam penyet boleh pergi RM 20. Worth it masak sendiri aja sekarang. Oke, saya sudah terlanjur beli tiket pesawat, PP dan hotel dari beberapa bulan yang lalu. Liburan di Hari Raya Idul Fitri 2026. Mantap sih. Jadi memang harus ada plan sebelum ini. Takutnya memang tahun depan Malaysia semakin kuat lagi jadi 4.500. Aduh, tapi memang apa ya, kalau untuk TKI, kalau untuk pekerja di sana itu semakin bagus gitu ketika naik. Sama halnya ketika saya dulu di Arab, ketika kursnya naik saya tenang karena ngirim 1 juta tuh mudah banget gitu kan. Nah, kayak 1 juta sekarang berarti kan cuma 250 ringgit seperti itu ya kan. Nah, 270 atau 280 gitu kan. Nah, kalau dulu harus 300 ringgit dan lain sebagainya. Jadi lebih apa ya, lebih worth it lah untuk kita ya untuk kirim keluarga seperti itu ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.